semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai peluang dan risiko pinjol bagi peminjam. Nah, sebelumnya apa sih pinjol itu? Singkatnya, pinjol merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara daring. Pengajuan pinjaman akan dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Tapi di luar dari kemudahan meminjam secara online, ternyata pinjol juga memiliki akibat resiko yang berbahaya loh. Sama-sama kita simak ya video ini untuk mengetahui peluang dan resiko pinjol bagi peminjam. Peluang dan resiko dari pinjol. Mungkin sebelumnya kita bahas yang peluangnya dulu lah ya. Kebanyakan orang-orang yang mau meminjam secara online ini khawatir akan pencairan yang sulit. Padahal pinjaman online sudah memberikan syarat paling mudah untuk peminjam. Hanya cukup dengan memenuhi kelengkapan dokumen asli yang dibutuhkan. Setelah itu mengirimkan kepada pihak pinjol yang kemudian akan dicek kembali dokumennya. Jika sudah, pinjaman akan segera cair kepada pihak peminjam. Nah, tidak sedikit pula orang-orang yang menggunakan pinjol ini untuk dijadikan modal usaha mereka. Biasanya itu mereka merupakan orang yang sudah memiliki modal namun kurang, jadi ditutup dengan menggunakan pinjol. Nah, biasanya selain juga digunakan sebagai modal untuk berbisnis, orang-orang meminjam pada pinjaman online untuk digunakan sebagai dana darurat, misalnya kebutuhan yang konsumtif maupun kebutuhan yang produktif. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam resiko pinjol ya. Setelah tadi kita bahas tentang peluang, sekarang kita bahas tentang resikonya. Nah, tentu teman-teman ingat dong, kalau misalnya saat mengajukan peminjaman online itu kita sudah menyerahkan data-data pribadi kita. Nah, jadi resiko paling pertama itu adalah data pribadi yang dapat disalahgunakan untuk peminjaman online lainnya, atau penyebaran data pribadi kita maupun kontak-kontak yang berada di dalam kontak pribadi kita. Setelah pinjaman online, sudah pasti ya kita nggak terhindar lagi dari hutang. Nah, resiko dari pinjol ialah apabila telat membayar akan dikenakan denda dan bunganya semakin tinggi. Misalnya nih, bulan ini bunganya 5%, namun pada saat jatuh tempo kita masih belum bayar, maka bunga akan dinaikkan sebesar 10%. Ketiga ini susah mendapat pekerjaan ya, dimana sistem layanan informasi keuangan atau yang kita kenal dengan SLIK ini berhubungan langsung dengan OJK yang dapat melacak riwayat kredit seseorang. Jadi apabila kalian merasa bahwa sudah pernah atau sedang terlibat dengan pinjol, harap tepat waktu ya dalam membayar angsuran pinjaman, karena jika kalian terlambat membayar, apalagi sampai kabur dari tagihan pinjaman, maka jangan heran jika di masa mendatang akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena kalian sudah dianggap tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, jadi kita sampai kepada resiko yang terakhir ini ya, yaitu jebakan pinjol ilegal. Dalam pinjam online itu sebenarnya kita harus berhati-hati teman-teman, karena pinjaman ilegal dan non-ilegal saat ini itu gampang banget untuk dipalsukan. Nah, yang selanjutnya ini bentuk ancaman setelah kita meminjam di pinjaman online yang ilegal. Sekian video pembelajaran singkat dari kami. Saya Lisbeth, Tabita, dan juga Junleong. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye semua.